Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Insya Allah kali ini saya akan kembali melanjutkan membagikan sebuah informasi terkait dengan lomba atau ajang kreasi khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis di jenjang SD, SMP, SMA, LB, atau di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau paket ABC yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. 3 video berturut-turut telah saya sampaikan terkait dengan lomba atau ajang kreasi khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus ini. Yang pertama adalah lomba atau ajang kreasi fotografi luar ruangan. Kedua, ajang kreasi bercerita kisah kepahlawanan. Ketiga, ajang kreasi mencipta lagu. Kali ini yang keempat, yaitu lomba atau ajang kreasi melukis karikatur wajah. Nah, bagaimana persyaratan, ketentuan-ketentuan lain termasuk penilaiannya, serta pengiriman hasil karyanya, insya Allah melalui paparan ini nanti akan saya sampaikan tuntas, tas. Harapannya kepada para Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan guru di jenjang SLB atau di pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, di mana di sekolah itu terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, kiranya dapat mendorong peserta didiknya untuk mengikuti salah satu dari 6 lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan sampaikan atau paparkan langsung. Ya, jadi bagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek menyelenggarakan ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus yang disingkat AKA PDBK tahun 2021 secara daring. Diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 10 November, di mana ada 6 jenis ajang kreasi atau lomba yang diperuntukkan bagi peserta didik atau siswa berkebutuhan khusus, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis di jenjang SD, SMP, SMA, LB, dan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau paket A, B, paket C yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, keenam lomba atau ajang kreasi itu apa saja? Yang pertama, ajang kreasi fotografi luar ruangan, itu untuk siswa SMP, SMA, LB sederajat. Ajang kreasi bercerita kisah kepahlawanan, itu untuk siswa SDLB sederajat. Ketiga, ajang kreasi mencipta lagu, itu untuk siswa SD, SMP, SMA, LB sederajat. Dan yang keempat, ajang kreasi melukis karikatur wajah, itu juga untuk siswa SD, SMP, SMA, LB sederajat. Yang kelima, ajang kreasi tata boga,
itu untuk siswa SMP, SMA, LB sederajat. Dan yang keenam, ajang kreasi fashion show itu untuk SD, SMP, SMA, LB sederajat. Nah, kalau pertama, kedua, ketiga sudah saya paparkan secara jelas melalui 3 video berturut-turut. Nah, video ini adalah yang keempat, yakni informasi terkait dengan lomba atau ajang kreasi melukis karikatur wajah. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya seperti yang sudah akan saya sampaikan sekilas ajang kreasi ini dan beberapa ketentuan umum. Jadi sekilas pelaksanaan ajang kreasi ini bahwa secara umum pelaksanaan ajang kreasi dilakukan secara daring kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan secara luring. Kedua, peserta didik mengikuti lomba itu dari rumah, dari tempat tinggal atau dari sekolah, didampingi oleh orang tuanya dan atau oleh guru, kepala sekolah atau tenaga kependidikan dari unsur sekolah. Ketiga, untuk memastikan pelaksanaan ajang kreasi berjalan efektif dan aman dari penyebaran dan penularan COVID-19, maka masing-masing pelaksana wajib menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan secara disiplin dan ketat. Ini tolong menjadi perhatian khususnya bagi Bapak Ibu guru dan peserta didik yang akan mengikuti lomba atau ajang kreasi ini. Nah, ketentuan umum bahwa peserta didik atau putra-putri pada satuan pendidikan khusus jenjang SD, SMP, SMA, LB, dan satuan pendidikan atau program paket penyelenggara pendidikan inklusif SD, SMP, SMA, SMK, paket A, paket B, paket C. Ini harus terdaftar pada Dapodik, data pokok kependidikan. Sedangkan siswa yang diikut sertakan dalam ajang kreasi atau dalam lomba harus memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Keempat, satuan pendidikan dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta, tetapi setiap peserta hanya berhak mengikuti 1 bidang lomba. Jelas kiranya ini sekolah boleh mengirimkan banyak-banyak peserta, tapi tiap peserta hanya boleh mengikuti 1 bidang lomba. Keenam, setiap peserta hanya berhak mengirimkan 1 karya terbaik. Jadi pastikan bahwa yang sudah akan dikirim itu adalah yang terbaik. Nah, tidak diperkenankan mengirimkan revisi yang telah diunggah. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa benar-benar siswa yang ikut lomba itu siswa di sekolah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah harus menyertakan fotokopi rapot semester terakhir di halaman identitas, halaman depan itu, dan halaman terakhir yang terdapat tanda tangan orang tua, guru, dan kepala sekolah. Kiranya jelas. Yang ke-8, persyaratan usia. Jadi usia peserta yang mengikuti lomba ini, kalau siswa SD sederajat harus lahir setelah 1 Juni 2005. Kalau peserta didik SMP lahir setelah 1 Juni 2002. Kalau siswa SMA setelah 1 Juni 1999. Peserta melakukan registrasi, unggah dan unduh berkas pada laman ini pusat-prestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Tolong ini dicatat. Kemudian semua proses atau kegiatan AKA PDBK tahun 2021
dilakukan sesuai protokol kesehatan cegah COVID-19. Kiranya ini cukup jelas Bapak Ibu. Ya. Nah, penghargaan. Juara pada masing-masing cabang kreasi, jadi tiap lomba tadi ada 6 jenis lomba tadi, itu terdapat 6 juara nantinya, yaitu juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3. Seluruh juara pada ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus ini akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti juara dan uang kejuaraan. Seluruh peserta dan pendamping memperoleh sertifikat partisipasi dari penyelenggara. Jadi meskipun tidak menang, kalau sudah mengirimkan berkas sesuai dengan ketentuan, maka akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Demikian pula juri, fasilitator, dan panitia juga akan memperoleh sertifikat partisipasi ajang kreasi ini dari penyelenggara. Pelaksanaannya kapan? Ini sudah diatur, registrasi daring dan unggah dokumen karya itu tanggal 1 sampai 10 November, penilaian 15 sampai 18 November, pengumuman 19 November 2021. Nah, kali ini tadi saya sampaikan kita akan bahas jenis yang keempat, jenis ajang kreasi yang keempat. Nah, berikut ini beberapa ketentuan khusus untuk lomba atau ajang kreasi melukis karikatur wajah. Nah, mudah-mudahan nanti jelas bagi Bapak Ibu. Nah, seperti apa ketentuannya? Nah, ini akan saya bacakan saja pelan-pelan. Ini untuk ajang kreasi melukis karikatur wajah. Syaratnya peserta didik boleh putra atau putri dengan kekhususan ini tunarungu, tunadaksa atau autis pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, LB atau satuan pendidikan atau program paket penyelenggara pendidikan inklusif baik SD, SMP, SMA paket A, B atau paket C. Berarti karena boleh siswa SD sampai SMA, maka peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni 1999. Nah, kegiatan lomba dilaksanakan di rumah atau di tempat tinggal masing-masing peserta dengan memperhatikan protokol cegah COVID-19. Materi lomba. Lomba karikatur berlangsung 1 tahap penilaian. Peserta membuat 2 buah karya karikatur wajah. Jadi sekali lagi peserta itu membuat 2 buah karikatur wajah. Karikatur wajah pertama diambil dari foto. Jadi melukis dari foto. Objeknya adalah tokoh pahlawan bangsa. Jadi objek pertama yang dilukis adalah tokoh pahlawan dari sebuah foto. Foto pahlawan itu dilukis. Nah, karikatur wajah kedua diambil langsung di depan video dengan objek yang ada di depan si pelukis karikatur wajah. Jadi karikatur kedua nanti boleh siapa yang ada di depan peserta itu yang dilukis nanti direkam di video, apakah gurunya atau adiknya atau bapaknya atau ibunya ini. Jadi yang satu pahlawan, yang satu siapa saja yang ada di depan itu yang dilukis. Nah, karikatur pertama, peserta menyertakan objek lukisan awal atau aslinya, yaitu foto pahlawan bangsa yang menjadi model. Jadi nanti foto yang dilukis, foto pahlawan itu nanti disertakan, dikirim. Karikatur kedua adalah hasil kerja peserta ketika melukis objek model orang yang dilukis.
dan direkam oleh video yang ikut dikirimkan ke panitia. Jadi kalau misalnya yang dilukis bapaknya, ya nanti bapaknya itu nampak wajahnya kemudian dilukis, dan saat melukis itu nanti dikirimkan videonya. Bagaimana ketentuan videonya nanti ada di belakang karena tidak boleh lebih dari 4 menit ya. Dilukis di atas kertas gambar berukuran A3 yaitu 29,7 cm kali 42,0 cm atau buku gambar ukuran A3. Pewarnaan gambar hitam putih. Jadi hanya hitam putih, tidak usah pakai warna macam-macam. Nah, pewarnanya boleh pakai spidol, rapido, drawing pen, boleh juga dengan ballpoint. Kostum peserta dan model yang dilukis karikatur wajahnya bebas, tapi harus sopan dan rapi. Jadi yang dilukis nanti siapa, apakah bapaknya, ibunya, atau siapa, bebas, tetapi harus sopan dan rapi. Kalau yang pertama, melukis foto atau gambar pahlawan. Pahlawan siapa itu pun bebas, tidak ditentukan pahlawan siapa, boleh Diponegoro, boleh Teguh Umar, boleh Cut Nyak-Din, terserahlah ya. Nanti foto yang dilukis itu disertakan. Nah, teknik pelaksanaan. Peserta melaksanakan registrasi daring pada halaman aplikasi lomba AKA PDBK, yaitu pk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. B. Peserta membuat video proses melukis dengan ketentuan. Nah, ini ada video proses melukis. Yang pertama, peserta mengirimkan 1 buah video proses pembuatan lukisan dengan rincian sebagai berikut. A. Tahap membuat karikatur wajah minimal 1 menit. Jadi, pada saat membuat karikatur wajah tadi minimal 1 menit. Tahap pertengahan pada saat proses minimal 1 menit. Jadi awal melukis, kemudian pertengahan melukis, dan akhir melukis masing-masing minimal 1 menit. Di proses awal, proses tengah, dan akhir setelah hampir jadi atau setelah ya hampir jadi, jangan sudah jadi. Total durasi video maksimal 4 menit. Jadi masing-masing proses hanya diambil bagian terpentingnya. Jadi dari 3 video awal, tengah, dan akhir melukis tadi minimal 1 menit, 1 menit, 1 menit, tapi nanti keseluruhan maksimal 4 menit. Tampilan video memperlihatkan ada kalender, jam dinding di belakang peserta dalam 1 frame. Jangan lupa ini, ada kalender, ada jam dinding. Pada kalender dan jam dinding itu terlihat angka tanggal, hari, dan jam saat perekaman aktivitas melukis karikatur wajah dilakukan. Hasil lukisan karikatur difoto atau di-scan dalam format JPG atau JPEG. JPEG ya. Peserta membuat surat keterangan keaslian karya yang telah ditandatangani. Formatnya terlampir, nanti saya sampaikan di akhir format-format ya. Mungkin di video ke-6. Atau mungkin saya buatkan video ke-7 khusus tentang lampiran-lampiran yang diperlukan dalam 6 lomba. Kemudian yang keempat, peserta mengirimkan A. Surat keterangan tentang keaslian karya yang telah ditandatangani. Kemudian 2 buah karya lukis karikatur itu juga dikirim, termasuk dengan keterangan keaslian tadi. Di samping diunggah tadi, di foto atau di scan juga aslinya itu dikirim ke sini.
yaitu atas nama, tolong dicatat alamatnya, Panitia AK Strip PDBK 2021. Kontak ini 0813 8008 5572. Siapa yang dituju adalah Pusat Prestasi Nasional Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C, lantai 19, Senayan, Jakarta 10270. Silakan ini difoto ya supaya jelas. Yang kelima, peserta mengunggah video 1, kemudian hasil foto scan, kemudian surat pernyataan itu pada Google Drive pada satu folder dan diberi judul nama peserta, asal provinsi, strip, karikatur wajah, strip, AK, APDBK. Link Google Drive diatur dengan mode anyone with the link atau siapa saja yang punya link, atau dibuat tidak privat atau private atau tidak restricted. Link unggahan video Google Drive kemudian diinput di laman pk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Penilaian. Jadi yang dinilai itu ada 4 unsur, yaitu yang pertama teknik atau komposisi bobot maksimal 25%. Yang kedua gagasan atau ide 25%. Jadi skornya bukan persen ya, jadi teknik atau komposisi itu bobot maksimal 25%, gagasan atau ide 25%, kreativitas atau keunikan 25%, persepsi wajah 25%, sehingga total bobot itu 100. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan tentang ajang kreasi tata boga. Nah, untuk sementara itu terkait dengan berbagai ketentuan khusus terkait dengan lomba atau ajang kreasi melukis karikatur wajah. Sekali lagi ini diperuntukkan baik jenjang SD, SMP, SMA, LB, atau SMP, SMA, SD, SMP, SMA, paket A, paket B, paket C, penyelenggara pendidikan inklusif, di mana di situ ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya dalam rangka Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, dalam rangka mendorong peserta didik atau putra-putrinya untuk bisa mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasional Kemdikbudristek dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Masih ada waktu, masih ada waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan putra-putri atau peserta didiknya untuk mengikuti berbagai lomba ini. Mumpung ada kesempatan, mumpung tidak jelimet, tidak harus diseleksi mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, kota, provinsi, tapi langsung di tingkat nasional. Menang ya itu yang diharapkan, tapi kalau toh tidak menang, paling tidak sudah punya pengalaman mengikuti lomba tingkat nasional dan tidak harus datang langsung ke Jakarta, karena lombanya bisa diikuti secara daring. Bagi Bapak Ibu yang mendengar atau mengetahui informasi ini, sekiranya saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu berkenan membagikan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau pengawas yang di sekolah luar biasa atau SLB, atau kepada Bapak Ibu yang kebetulan punya putra-putri dan putra-putrinya itu berkebutuhan khusus dan di sekolah di SD, SMP, SMA, LB, atau di SD, SMP, SMA, SMK paket A, B, C yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
Sehingga kalau peserta punya pengalaman mengikuti berbagai lomba itu, tahun-tahun berikutnya bisa tuman ikut terus. Ya. Kiranya demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.